Kami lanjutkan kembali kontroversi. Pemirsa, sudah bergabung juru bicara Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Mas Zaki, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Mas Zaki, akhirnya Demokrat berlabuh ke koalisi Indonesia Maju, ya, akhirnya lagi-lagi mendukung Pak Prabowo. Pertanyaannya, setelah Demokrat mendukung Prabowo, malah muncul isu bahwa bisa terjadi dua poros, dan poros itu adalah penggabungan antara koalisi Indonesia Maju dengan koalisinya Ganjar. Pendapat Demokrat seperti apa? Mas Zaki? Nge-freeze, oke, baik. Mas Zaki, kita perbaikin dulu. Sudah bisa sambungan dengan Mas Zaki? Karena kalau kami sudah, oke. Diulangi lagi, Mas Zaki, karena tadi nge-freeze. Boleh diulang lagi? Oke, ya, mohon maaf. Ya, kalau dari kami Demokrat silakan saja. Namanya kalau ada aspirasi, harapan, misalnya dari 3 koalisi menjadi 2 koalisi, itu kan sah-sah saja. Yang jelas, kebutuhan kami untuk bergabung dengan teman panjang juga gitu ya. Nah, banyak hal yang menjadi pertimbangan. Yang pasti kami juga sebenarnya senang sekali dengan Pak Eriko dan teman-teman di PDIP. Ya, juga banyak kecocokan, tetapi setelah menelusuri berbagai pilihan, akhirnya kami harus memutuskan. Dan ini kan merupakan masukan juga dari kader-kader kami, konstituen kami, dan juga masyarakat gitu. Jadi hari ini kami memutuskan untuk bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi kita melihat dan langkah ke depan. Kalau kami malah meyakini begini ya, saya agak takut gitu kalau bicara mengenai 2 pasangan itu, takutnya satir gitu, ya kan? Satir karena melihat Pak Prabowo surveinya 34-36%, Pak Ganjar itu surveinya juga 34 bahkan sampai 38%. Jadi kalau dikali 2 itu total udah mau 80% gitu. Jadi apakah maksudnya itu sekarang pertarungan 2 pasangan ini tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Saya melihatnya kok malah jadi ke arah situ ya. Kalau kami tetap berharap Gus Jazilul tetap semangat memperjuangkan pasangan calonnya. Ayo kita bertarung, kita jadikanlah Pilpres ini tetap bisa 3 pasangan. Kalaupun nanti misalnya Mbak Jazilul nggak beruntung di putaran pertama, kami siap dari Demokrat pasti akan ngobrol sama Pak Prabowo, sama teman-teman Golkar dan PAN. Ayo kita ajak nih teman-teman PKB, teman-teman lain ya, yang misalnya tidak masuk ke putaran kedua untuk bergabung gitu. Karena bagaimanapun bagi kami ini kekuatan bangsa gitu ya. Katakanlah kalau di putaran pertama bukan berarti lalu jangan diajak, jangan begini, enggak. Kita ini kan harus kolaborasi, sinergi membangun bangsa. Tantangan tidak mudah ke depannya gitu ya. Kalau kami melihatnya seperti itu. Dan boleh juga kita bicara, aduh Pak Prabowo belum ada wakil. Masalah wakil di Pak Prabowo ini hal yang sederhana gitu ya. Tunggu saja nanti di pendaftaran. Kami kok di Pak Prabowo tidak akan istilahnya itu tidak perlu terburu-buru juga, karena survei udah tinggi gitu. Kalau di sebelumnya kan kami meminta agar jelas pasangan calon, agar jelas tim ses, karena ketinggalan surveinya jauh sekali gitu. Nah, sedangkan kok sekarang ini kan malah Pak Prabowo kan banyak survei yang bilang nomor 1. Saya nggak tahu Mas Adi, Mas secara umum Pak Prabowo ini nomor 1 apa nomor 2 gitu, tapi setahu saya di atas 34% terus, angka yang minimal untuk bisa lulus ke putaran kedua. Nah, mari kita berjuang sama-sama, jadikan demokrasi kita indah. 3 pasangan calon menurut kami sebisa mungkin dijadikan Gus Jazilul. Jangan sampai hanya 2 pasangan calon, sebisa mungkin kita 3, jadi fight-nya tuh enak ya di putaran 1. Nanti putaran kedua mungkin ya udah pasti, kalau putaran kedua itu pasti tinggal 2 pasangan calon gitu. Baik, di sini Gus Jazilul sudah tertawa-tertawa mendengar Mas Zaki. Mas Zaki sepertinya sudah menyemangati PKB kalau misalnya tidak lolos ke putaran kedua. Tolong Mas Zaki aminkan ya, mudah-mudahan koalisi Indonesia Maju segera dapat pasangan. Amin gitu Mas Zaki. Jadi jangan terlalu jauh berfantasi ke putaran kedua atau menyelesaikan untuk cari presiden dan calon wakil presiden saja nggak mampu. Dan itu sudah dulu kami lakukan Mas Zaki di koalisi itu. Setahun ya, hampir setahun Mas. Iya. Nah oleh sebab itu kalau misalkan patokannya survei, memang dari dulu surveinya tinggi, tapi kan trennya menurun. Nah sekarang ditambah lagi dengan gemuknya koalisi ini, itu untuk menentukan siapa cawapresnya itu butuh 2 tahun mungkin Pak Zaki. Kalau kita mengaca pada pengalaman yang lalu, jadi kita setahun nggak clear itu 2 partai, ini sekarang 7 partai. Bagaimana cara mengambil decisionnya? Makanya kata Pak Adi Prayitno tadi, mungkin ada mastermind-nya baru bisa tuh.
Bang Nurdin? Waktu dua partai itu memang sulit memutuskan karena pilihannya tidak banyak. Sekarang ini tidak sulit. Kenapa? Pilihannya banyak. Sekarang Kok aneh? Aneh gimana cara logikanya itu? kalau dulu sulit karena memang pilihannya terbatas itu. Kalau dulu bukan memilih, memutuskan. Kalau sekarang memilih. Sekarang memilih. Memilih pilihannya banyak sekali, hanya faktor momentum. Nah, insya Allah waktu tidak terlalu lama, Pak Prabowo akan memutuskan. Kapan itu? Saya doakan supaya cepat. Ya paling lambat akhir tahun ini. Akhir tahun. Paling lambat akhir bulan September ini, itu paling lambat koalisi Indonesia Maju sudah akan ada pasangan, supaya ini koalisi Indonesia Maju juga seluruh fungsionaris partai dari semua koalisi itu akan bergerak dinamis Saya untuk doakan menangkan Pak supaya Prabowo. Pak Erlangga wapresnya. Terima kasih itu amin kalau itu. Ini dari tadi mendoakan supaya disambut dengan amin. Itu maksudnya. Sudah, jadi kita menyambut semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Koalisi ini memilih Pak Erlangga sebagai wapres. Tapi itu doa yang jebakan sebenarnya. Kalau Prabowo dengan Pak Erlangga sangat gampang dilawan oleh Anies dan Muhaimin. Itu kalkulasi politiknya. Tapi survei Jadi membuktikan. Gus Jazilul ini apapun statementnya ke Bang Nurdin, jangan diaminkan semua. Itu jebakan statement betul. Hanya khusus untuk Pak Erlangga jadi calon wakil presiden. Itu kita aminkan itu. Dan survei membuktikan kalau Pak Prabowo pasangan Pak Erlangga itu mengalahkan Anies, mengalahkan Ganjar. Itu survei LSI. Yang saya dulu ikut membahasnya itu. Oke, baik. Bang Ferry, benarkah dulu ketika pilihannya cuma satu, sulit memutuskan? Sekarang pilihannya banyak, Pak Prabowo kan mudah memutuskan. Waktu itu kan masih lama kemarin waktu itu, terus kemudian proses pembentukan untuk mengajak partai-partai yang lain. Nah, masih dalam tahap itu, kemudian tiba-tiba ada PKB bergabung dengan koalisi yang lain gitu. Jadi sebenarnya tahapnya ya semua masih tartil sesuai dengan jadwal yang memang sudah direncanakan dari sejak awal. Jadi dan PKB yang tidak sabar? Masuk partai. Ya, saya nggak tahu. Jadi memang ini kan problem PKB sendiri. Bukan PKB yang tidak sabar, PKB menemukan cita-citanya. Itu kalau sudah menemukan cita-citanya, sebenarnya kan nggak perlu ngomentarin persoalan koalisi yang lain sebenarnya gitu. Jadi kelihatannya belum ketemu cita-citanya, ya kan? Gitu. Nah, tahapnya ya sekarang Partai Demokrat gabung, bisa jadi nanti ada partai yang lain yang juga masih kita tunggu untuk nambah lagi kekuatan. Kita kan juga harus menghargai proses itu, dan partai setelah lain itu yang mungkin masih ada yang mau menambah kekuatan lagi ke koalisi Indonesia Maju. Ada dong. Ada dong. Oke. Apakah Jadi, ini terkait dengan? Maksud saya ya itu kan nanti baru kita ngomongin nanti soal Jawapresnya. Pilihannya, opsinya banyak, timbangannya banyak, ya gampang kok. Udah. Apakah termasuk ini yang disampaikan oleh Mbak Puan? Kita lihat statement Mbak Puan seperti apa. Nah, di plasma kita munculkan ya. Puan Maharani bicara peluang Ganjar mengalah jadi bakal cawapres Prabowo. Kita lihat 1 bulan ini. Ini sudah nggak bahaya ta, Bang Eriko? Yes. Why? Nggak bahaya ta begini? Loh, jawaban Mbak Puan kan jelas. Kita lihat 1 bulan ini. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ini menarik. Bahwa tadinya mau diputuskan tanggal 9 sampai 16, loh kenapa diundur lagi jadi tanggal 19 sampai 25? Kan ini ada berarti pihak-pihak yang memang menginginkan ini lebih panjang lagi untuk bisa menjadikan ini menjadi 2 calon, 2 poros. Dan Mbak Puan menyambut hal ini sangat wajar kalau menurut kami. Memang saya sudah dari awal sampaikan 1 bulan ini sampai ini perkembangannya luar biasa. Nanti tunggu Mbak Sylvia 1-2 minggu ini apa yang akan terjadi. Saya mau kasih, sudah dikasih kode nih. Saya mau kasih satu clue bahwa ada bisa juga terkait dengan aturan main, aturan hukum. Kita kan tidak tahu. Aturan main, aturan hukum. Bisa saja. Apa putusan MK? Saya nggak tahu. Nanti kan biar aja waktu yang menjawab, kan bisa saja aturan ini. hukum itu kasus hukum. Kasus Saya hukum? tidak tahu. Nah itu kan dari Mas Hoirul Umam yang menduga-duganya. Kalau saya Tapi tidak mau katanya ngasih menduga-duga. clue. Katanya tadi Bang Eriko mau ngasih clue. Aturan main, aturan hukum kan bisa saja ada yang terjadi pada waktu-waktu dekat ini, kita tunggu saja. Oke, Mas Umam, kalau membaca dari statement ini, tanda-tanda alam apa yang mungkin terjadi? Kalau misalnya kita cermati sikap dari PDIP yang direpresentasikan oleh Mbak Puan, sebenarnya ini menegaskan ada upaya negosiasi ulang. Dan kenapa kemudian proses negosiasi itu masih dilakukan? Ya, ada sesuatu yang belum selesai.
Dan kalau misal kita cermati, coba kita setback kembali. Kalau misal kita cermati elemen kekuatan besar yang mencoba untuk mengawinkan ini, let's say Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kita tadi ya kembali ke apa yang terjadi pertemuan di tengah sawah, di Kebumen gitu. Yang kalau itu direpresentasikan keinginan PDIP, harusnya narasi yang terbangun waktu itu adalah Ganjar Prabowo. Fakta menegaskan, let's say kita kembali ke social network analysis, yang menguat waktu itu adalah Prabowo Ganjar. Dan itu adalah manifestasi dari aspirasi kekuasaan di lingkaran kepresidenan. Nah oleh karena itu, rasanya ini masih mencoba untuk melakukan negosiasi ulang. Who knows? Mungkin terkait dengan informasi tadi, mungkin Pak Jokowi sudah mengantongi berbagai macam data intelijen yang bisa kemudian mencoba untuk menegosiasikan ulang PDIP untuk kemudian berubah strategi atau seperti apa. Karena fakta politik per hari ini Mbak sangat berbeda dengan situasi ketika dulu, let's say 3-4 bulan yang lalu. Di mana dulu betul-betul PDIP cukup powerful. Tetapi realitas polar pembentukan kutub koalisi per hari ini, sorry to say, memang PDIP berada pada satu peringkat yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Pak Prabowo, meskipun tadi dikatakan gemuk, tetapi fakta di atas kertas, dia mengantongi 45% suara. Kemudian diikuti koalisi perubahan, Anies Muhaimin dengan kekuatan sekitar 29% suara. Kemudian PDIP dengan P3, 25% suara. Kalau situasi ini kemudian berkembang, lalu kemudian let's say yang kalah di atas kertas adalah Anies Muhaimin, maka besar kemungkinan kita lakukan peta ulang, maka tidak ada ideological resistance bagi elemen-elemen partai di dalam Muhaimin dan Anies ini untuk bergabung ke Prabowo Subianto. Jika kemudian itu terjadi, maka PDIP berpotensi kalah di level Pilpres dan juga Pileg. Nah, supaya kemudian ini tidak menjadi beban bagi Pak Jokowi, apalagi beliau adalah petugas partai dari PDIP, maka tanggung jawab moral dalam konteks ini adalah kembali meletakkan basis negosiasi antara PDIP dengan Gerindra itu sendiri. Baik, Mas Adi, jadi mungkinkah PDIP mengalah membiarkan Ganjar menjadi orang kedua? Saya memulai dari statementnya Mbak Puan Maharani. Ini adalah membuka ruang komunikasi sebenarnya dengan Gerindra atau siapapun yang bisa bicara dengan Prabowo Subianto. Karena selama ini bicara soal mengawinkan antara Ganjar dan Prabowo seakan-akan ini nggak selesai. Karena PDIP dipersepsikan tidak mungkin jadi orang nomor 2. Menjadikan Ganjar sebagai cawapresnya Prabowo. Ini kan bahasa politik yang menurut saya bersayap. Supaya Gerindra Prabowo Subianto mau lagi bicara tentang kemungkinan mengorkestrasikan siapa nomor 1 dan nomor 2. Kalau PDIP, kita tahu persis bahwa yang bisa menentukan apakah Ganjar nomor 1 ataupun nomor 2, Megawati Soekarno Putri, nggak ada yang bisa membantah. Pertanyaannya adalah, Bang Ferry, Gerindra ataupun Pak Prabowo Subianto, kita bertanya, apakah ini betul hanya bisa diorkestrasikan oleh Prabowo Subianto sendiri, ataukah oleh Pak Jokowi? Karena orang juga tahu bahwa komunikasi politik Prabowo dengan Pak Jokowi, ini tanpa batas apapun. Bahkan Prabowo mungkin sampai hari ini satu-satunya capres yang selalu mengatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu Prabowo nomor 1 ataupunkah nomor 2 ya tergantung dengan Jokowi yang sering kita sebut sebagai mastermind, invisible hand dan seterusnya. Akhirnya sekarang keluar nama semua kan. Akhirnya tidak invisible lagi dong. Dan itu yang kemudian bisa disambut. Artinya apa? Kan tinggal diuji Bang. Apakah Prabowo Subianto akan tegak lurus dengan Jokowi kalau diminta jadi orang nomor 2 misalnya? Itu kan ujian yang sesungguhnya. Nah, kalau itu menurut saya tidak akan mungkin terjadi. Tidak mungkin Pak Prabowo menerima nomor 2 itu. Pertama ya. Sekarang kekuatannya luar biasa. Survei juga dia tertinggi sekarang. Berarti mengawinkan ini memang jadi ilusi. Bukan ilusi. Tapi kalau untuk menjadikan dia nomor 2 itu tidak mungkin. Itu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pak Prabowo sekarang dengan beberapa partai koalisi Indonesia Maju sekarang ini, kemudian secara survei beliau di atas, yang kemudian faktor umur. Beliau tidak ada kesempatan, bukan tidak kesempatan, tapi sulit kesempatan untuk berikutnya untuk calon presiden. Ngapain sekarang terima jadi calon wakil presiden? Kesempatan Prabowo untuk calon presiden kali ini. 5 tahun akan datang mungkin sudah sulit beliau menjadi calon presiden. Oleh karena itu secara objektif tidak ada alasan untuk Pak Prabowo terima nomor 2. Meskipun diminta oleh Pak Jokowi, meskipun diminta oleh Pak Jokowi seandainya. Meskipun menurut saya diminta oleh Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak akan mungkin meminta itu. Berarti tegak lurusnya Prabowo ke Jokowi separuh-separuh. Tegak lurus dalam hal tegak lurus dalam keberlanjutan pembangunan yang direncanakan oleh Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak mungkin meminta Pak Prabowo dengan karakteristik Pak Prabowo sekarang ini, dengan kondisi
kontestasi politik yang ada, realitas politik, menurut saya Pak Jokowi tidak sampai hati meminta Pak Prabowo nomor 2. Oke, tapi Pak Jokowi meminta supaya PKB mendukung Prabowo dengan Erik katanya. Kata Gus Yusuf. Benar itu, Gus Jazilul? Ya saya tidak menyaksikan itu ya, karena itu kan kejadiannya di ruang tertutup. Saya pikir yang disebut mastermind, saya pikir ya bisa saja itu benar. Tapi saya nggak ingin mengomentari itu. Biarlah apa yang sudah terjadi kita anggap sebagai bagian yang kita harus evaluasi dan pelajari. Nah, hari ini kita fokus untuk memenangkan Amin. Dan alhamdulillah di setiap masjid semua mengaminkan. Alhamdulillah hampir semua masjid. Utamanya pas sholat maghrib, isya dan subuh. Jadi Oke. Pak Sisi, Ya, Bang Eriko kenapa? saya mau sampaikan ini. Jadi ini menarik. Saya menarik apa yang disampaikan Mas Adi Pre maupun juga Mas Hoirul Umam. Ini kejadian ini persis seperti 2014. Dan menurut saya ini bukan suatu kejadian yang kebetulan. Di 2014 juga seperti itu. Kami di dalam posisi yang sangat dikeroyok. Jadi begini, saya mau ingatkan, PDI Perjuangan ini sudah terbentuk dengan segala proses yang pahit, yang berdarah-darah di tahun 98, 99. Jadi bagi kami, saya harus jujur menyampaikan, nanti boleh ditanyakan ke semua kader PDI Perjuangan. Sebenarnya kondisi ini sangat menguntungkan, jujur saja. Kondisi yang mana? Saat ini, artinya begini, Belum ada bacawa presnya? itu sebenarnya di 2019 juga diputuskan pada akhir, tidak ada masalah Last dalam hal minute. itu. Itu hal yang biasa. Nah, tapi apa? Bahwa dijepit dari segala hal. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader utama partai, saya berbeda dengan Mas Hoirul Umam, memang menghendaki hal ini, bisa saja kan, bahwa PDI Perjuangan ini memang harus dikeroyok bersama bersama kerjasamanya, dan ini nanti yang mengakibatkan, nah kalau mau jujur ini kita sekarang membahas secara data, hasil survei membuktikan Mas Ganjar rebound loh, itu nyata. Sekarang selisihnya, Prabowo masih di atas kan? oh selisihnya Bang, sekarang sudah jauh di bawah, cuma tinggal 1%. Dan saya yakin ini kalau di survei akhir bulannya atau awal bulan depan pasti sudah melampaui. Kenapa saya mau sampaikan begitu? Karena memang masyarakat melihat. Dengan melihat itu maka tidak mungkin Pak Ganjar nomor 2 kan? Loh, saya mau sampaikan bahwa itu hasil keputusan Kongres yang dijalankan oleh Ibu Mega. Abang juga sudah tahu Itu Mas Adi kan? bisa koordinasi dengan Artinya Baik. begini, Sibuk bahwa sekali rumahnya. hal ini Ya. hal yang sangat Oke. wajar. Berlayar. Nanti apakah akan muncul tetap 3 poros atau 2, bisa saja. Mengenai siapa yang ini, kalau kami yakin dengan kerjasama Baik. kami survive Oke. dalam hal ini. Dan persis ini seperti 2014. Ini menarik ini nanti kita lihat. Betulkah persis, karena tadi ada clue soal aturan hukum, aturan itu mungkin bisa lagi terjadi kejutan lagi di sisa kurang dari 1 bulan ini. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai kontroversi. Usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.